Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, ketemu lagi kita di pembelajaran online maupun PTM pada mata pelajaran matematika kelas 9 bersama Bunda Lubis. Anandaku sayang, apa kabar? Kita lanjut ya, materi kita berikutnya adalah masih tentang persamaan kuadrat dengan bentuk yang ketiga, yaitu bentuk ketiga di sini adalah ya, ini x pangkat 2 plus minus 2x tambah y pangkat 2. Ini artinya adalah x plus minus y pangkat 2. Kita lihat contoh soal dan penyelesaiannya. Baik, di sini ada b pangkat 2 ditambah 8b ditambah 16. Nah, anak-anakku sayang, di sini bentuk b, ya, bentar ya, Bunda garis ini dulu lurus. Ini bentuk ini bisa kita tampilkan seperti ini, ya. Nah, yang yang 8b bisa kita ganti menjadi 2b4, ya, 2b4. Artinya 2 dikali b dikali 4. Nah, bentuk seperti ini bentuk umumnya, bisa kita sajikan menjadi b plus 4 pangkat 2. Ya, oke, barangkali dengan contoh ya. Ada soal seperti ini. Jika ada persamaan kuadrat 9x pangkat 2 dikurang 30x sama dengan negatif 125. Nah, kita akan menentukan akar-akar persamaannya, ya. Bagaimana caranya? Ya, penyelesaiannya. Pertama, kita tulis kembali soalnya. Ini dia. Yang berikutnya, bentuk ini kita ganti. Ya, kita tampilkan seperti bentuk umum, ya, persamaan kuadrat yang di atas ini, yang tadi, yang bagian C ini ya. Di sini ada 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2, sehingga 3x pangkat 2. Bisa kita ganti tampilan yang ini menjadi seperti ini. Sedangkan 30x, ya, ini 30x, negatif 30x itu sama dengan 2 ya dikali 3x dikali 5 ya, sehingga bentuk ini sudah sama seperti ini ya. Nah, lalu yang tambah 5 pangkat 2 ini dari negatif 25 ke ruas kiri menjadi 5 pangkat 2 ya, karena kalau dia ke ruas kiri negatif 25 ini menjadi 25, lalu langsung aja kita ganti dia menjadi 5 pangkat 2, sehingga yang di ruas kanan menjadi 0. Baik, langsung aja deh jadinya seperti ini ya. Nah, di sini menjadi 3x, ini 3x-nya, lalu dikurang 5 ya, diambil dari sini ya, dikurang 5 ya. Nah, pangkat 2, sehingga ya, akar-akarnya kembar, artinya 3x kurang 5 dikali 3x kurang 5, kena pangkat 2 ya. Kalau akar-akarnya kembar, maka 3x kurang 5 sama dengan 0, 3x sama dengan 5, lalu maka x1-nya adalah 5/2. Nah, maka HP-nya x1, x2-nya sama berarti ya, 5/2 ya. Kemudian contohnya kemudian yang seperti ini ya. Nah, ini juga kita akan menentukan akar-akar persamaannya ya. Tentukan akar-akar persamaannya. Sama, kita tetap gunakan rumus yang tadi ya, yang di bagian C tadi. Maka ini 4x pangkat 2 itu sama dengan 2x pangkat 2. Lalu sedangkan 12 itu adalah 2 dikali ini, 2 ini selalu ya, 2 ini selalu ada ya.
Berarti 2 dikali 2x dikali 3 sama dengan 12x pangkat 2. Lalu yang 9-nya ini 3 pangkat 2. Sehingga di ruas kanannya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 2x kurang 3. 2x kurang 3, 2x-nya yang ini, ya, ini dia. Lalu 3 yang ini, 3 yang ini. Dari sini kita ambil ya, dari sini. Sehingga akarnya juga kembar, maka kita dapat X1 dan X2-nya adalah 3/2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3/2. Sekarang kita coba bentuk yang gede. Ya, ini bentuk yang gede. Berarti kira-kira bentuk yang keempat ini ya. Coba Bunda garis ini, Bunda ini. Garisnya miring-miring ya. Bunda luruskan deh. Ya, bentuk yang ketiga, x pangkat 2 ditambah buka kurung m tambah n dikali x ditambah mn. Nah, bentuk seperti ini bisa kita rubah menjadi x ditambah m dikali x ditambah n. Baik, pakai contoh ya. Andai ada persamaan kuadratnya seperti ini. X pangkat 2 dikurang 3x dikurang 10 sama dengan 0. Nah, berarti di sini ada m tambah n ya, m tambah n. Nah, m tambah n itu di sini adalah 3 ya. Jadi kalau m ditambah n hasilnya 3. Lalu di sini m tambah n itu kalau ini kalau m yang ini ya, Bunda garis ya, m n artinya m dikali n, maka hasilnya harus negatif 10. Nah, kita akan mencari m dan n ya. Baik. Pertama, kita harus mencari tadi yang seperti Bunda katakan tadi, m dikali n harus negatif 10, sedangkan m ditambah n harus negatif 3. Nah, pertama kita harus tahu dulu faktor perkalian 10 ya. Perkalian 10 itu ini ya, 10 ada 2. Ada yang 1 dikali 10, ada yang 2 dikali 10. Nah, tapi mana yang menghasilkan apabila dijumlahkan ya, hasilnya adalah 3, maka adalah yang 2 dikali 5 ya. Jadi kita memilihnya itu m-nya 2 ya, n-nya negatif 5. Karena kalau 2 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 3 ya. Makanya ini yang kita ambil. Sehingga bentuk yang x pangkat 2 ya, ini kita rubah menjadi seperti ini ya. Nah, berdasarkan bentuk yang gede x ini ya, x ditambah m. Nah, m-nya kan 2 ya, maka x ditambah 2 dikali x dikurang 5. Lalu kita dapat mencari x1, x tambah 2 ini, x-nya ini berarti x yang pertama, sehingga atau x ke 1. Maka x1-nya adalah negatif 2. Sedangkan x2-nya adalah x2 dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga x2-nya sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,5. Kita lanjutkan soli-soliha. Nah, misalnya ada soal seperti ini ya. Persamaan kuadrat x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8. Tentukan akar persamaannya. Ya, tadi Bunda katakan kita harus tentukan dulu ya. Kalau 6 ini berarti adalah m ditambah n. Sedangkan 8 ini adalah m dikali n ya. Nah, kita cari faktor perkalian 8. Apabila dikalikan hasilnya nanti 8. Sedangkan apabila kita jumlahkan hasilnya 6. Ini ada 2 faktor perkalian. Yang mana? Nah, maka yang cocok itu adalah m-nya negatif 2 dan n-nya negatif 4. Karena negatif 2 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 6. Sehingga bentuk x pangkat 2 dikurang 6x tambah 8 bisa kita rubah menjadi
X dikurang 2 dikali X dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga X1-nya adalah X1 kurang 2 sama dengan 0, X1-nya sama dengan 2 ya. Pindah 2 negatif 2 ke ruas kanan ya. Sedangkan X2-nya adalah X2 kurang 4 sama dengan 0, sehingga X2-nya adalah 4, negatif 4 ke ruas kanan jadi 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ini 2,4. Demikian anakku sayang, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.